Selamat datang teman-teman di channel saya. Kebetulan ini juga video pertama saya. Di video pertama saya ini saya akan coba buat atau review mobil pribadi saya sini. Mobil kebetulan mobil pertama juga, Toyota Grid Corolla. Ini kebetulan yang tahun 93 16 SEG. Grid Corolla ini merupakan generasi ke-7 dari generasi Corolla yang menggantikan Corolla Twin Cam di generasi ke-6. Kemudian untuk kode mesinnya 4A FE 1600 mesin. Sebenarnya simpel sih desainnya. Ini grill, kebetulan untuk yang grill kayak gini tahun 93. Di sini ada lampu utama, terus ada ini lampu kota, terus di sini ada lampu sen. Jadi lampu sennya kayak gini. Terus ini ada plat nomor, dudukan plat nomor di sini. Terus di sini ada apa namanya ya? Pokoknya yang buat nyemprotin wiper, air wiper ya ke sini. Ini ada wipernya, ada 2. Kadang kalau mobil tua itu seringnya di sini udah pada di sealer, tapi untuk kendaraan ini masih cukup rapi sih. Waktu saya beli juga belum ada kropos-kropos. Ini bisa di shoot lebih dekat. Nih, masih rapi-rapi. Belum ada sealer sama sekali. Spionnya sih udah retract ya. Cuma ini kebetulan punya saya udah nggak aktif sih retractnya, jadi ya manual kayak gini. Sebenarnya kalau diperbaiki sih masih bisa. Terus ini anten, jadi buat radio. Ya masih anten-anten zaman dulu ya. Untuk ban sendiri ini saya pakai yang ring 14. Iya, ring 14 ini untuk ukuran ban 175/65. Terus di sini ada kayak apa sih namanya? Spakbor ya, ada spakbornya. Terus ini nih di Corolla ini ada kayak tambahan daging. Ya buat ini sih ya, mungkin biar nggak terlalu polos, jadi ada tambahan dagingnya dari depan sampai belakang. Terus ini handle pintu modelnya masih kayak gini. Handle pintu modelnya masih kayak gini. Terus ini kalau belum pakai remote, anak kuncinya di sini nih. Jadi kita bukanya kayak gini. Untuk bagian belakang ini ya, ciri khas Corolla itu ada apa namanya, garnish. Untuk yang tahun 93 modelnya kayak gini, udah merah putih, jadi udah nggak ada warna-warna oranye. Kalau yang tahun 92 sama 93 awal itu pasti warnanya yang oranye itu. Ini lampu sen sama lampu rem. Terus ini ada dudukan plat nomor. Untuk zaman dulu kecil ya, jadi kalau plat yang standar sekarang plat nomornya harus dipotong. Terus ini bagasi untuk sedan Corolla ini termasuknya luas, termasuk luas banget nih. Muat berapa koper ya? 5 koper aja bisa nih kalau yang ukuran kecil-kecil. Bahkan orang pun kayaknya bisa deh, mas. Kayaknya bisa, jadi lumayan luas. Ini masih cukup rapi sih, masih ada karet-karet buat air nggak masuk. Sini juga masih rapi. Terus ini masih ada logo-logonya 16 SEG, terus lambang Toyota, tulisan Toyota, masih rapi sih. Kebetulan alhamdulillah dapat unit yang masih rapi. Terus ini bukaan buat ini ya, BBM. Jadi kalau ngisi BBM dibuka dari depan, ininya nanti bakal buka. Terus ini yang masih standar ya, jadi belum diceperin, jadi ukurannya masih normal. Dan kalau saya pribadi sih lebih senang yang ukuran standar gini ya, jadi nggak gasruk lah, masih nyaman. Untuk suspensinya termasuknya masih cukup nyaman sih, walaupun mobil tua ya. Memang kadang ada kendala di suspensi, tapi ketika suspensinya diperbaiki sih pasti enak. Pengalaman atau sensasi berkendara dari Grid Corolla ini, kalau dari kabin sih cukup kedap ya, jadi kayak traffic noise itu nggak ada. Hampir
iya minim banget lah, walaupun ini mobil tua tapi nggak kalah sama mobil-mobil zaman sekarang. Bahkan menurut saya juga lebih enakan ini daripada LCGC kayak Ayla, Agya. Lebih enakan ini sih. Handlingnya juga ringan karena dia udah pakai power steering. Terus ngelihat ke depan juga lumayan luas, lumayan gampang lah kita ngelihat depan. Jadi lebih enak ngontrol kendaraannya. Ini juga ada audio. Ya walaupun audionya yang standar sih udah jadul ya, jadi udah kita ganti pakai audio kekinian. Jadi ini pakai Bluetooth bisa, pakai radio bisa. Suaranya juga lumayan walaupun pakai sound standar. Interiornya yang pertama sih ini ada fitur power window. Jadi power windownya ini ada 4 ya, depan, kanan, kiri, terus belakang, kanan kiri juga. Jadi kita coba untuk power windownya, masih lumayan enak sih. Oke. Terus ini ada kisi-kisi AC, ada 1, 2, 3, 4. Untuk AC-nya lumayan dingin sih. Ya walaupun nggak sedingin mobil-mobil sekarang, tapi lumayan dingin kok. Kalau malam juga cukup membantu. Semisal ada hujan, dia juga nggak bikin ngembun di kaca. Terus ini ada hazard, ada tombol hazard. Ini rear defogger. Jadi untuk tahun segitu ada rear defoggernya itu udah lumayan cukup lengkap ya. Kadang mobil-mobil tahun sekarang aja nggak ada rear defoggernya. Terus ini knob buat nyalain AC, ada low terus sampai high. Terus ini pengaturan arah semburan AC-nya, ada di arah penumpang, terus arah kaki, terus sirkulasi udara. Ini juga bisa buat pemanas. Ketika cuaca dingin ini bisa diaktifkan buat pemanas. Terus ini di sini ada kotak penyimpanan. Biasanya kalau sekarang sih pada dipasangin double din ya. Ini masih standar. Terus kemudian ini ada apa namanya? Iya buat naruh koin sih, buat asbak di sebenarnya dulunya, tapi ini buat naruh koin. Terus ini bisa buat charger, aslinya buat korek ya. Zaman dulu ada korek elektrik. Terus ini juga masih ada penyimpanan. Ini handle persneling, ada 5 percepatan, terus 1 untuk mundur. Ini ada hand rem. Terus di sini ada kotak buat tempat sampah bisa sih. Terus ini juga bisa buat hand rest ya. Jadi kalau tangan kita pegel, kita bisa naruh tangan kita di sini. Terus ini ada sun visor kanan kiri, di bagian penumpang ada kacanya. Terus ini kaca bisa ini ya, neck and day ya, lebih canggih sih daripada mobil-mobil sekarang. Malah kadang justru udah nggak ada kayak gininya. Terus ini juga ada lampu buat lampu ya dalam sih, kalau semisal gelap bisa dinyalain. Ada pegangan buat penumpang. Jadi ini model setirnya lumayan enak sih. Klakson di sini, terus soft touch semua ini. Ini soft touch, terus mulai dari sini soft touch. Jadi nyaman kalau dipakai. Ya sehari-hari, beda sama mobil-mobil sekarang malah semuanya banyak keras. Terus ini di sini cukup lengkap. Ini ada petunjuk kilometer, terus ini RPM, terus ini ada apa namanya, bensin ya, indikator bensin. Terus ini ada indikator suhu, jadi kalau suhu naik kan jadi kelihatan. Termasuknya lengkap sih untuk mobil tahun-tahun di 90. Untuk mobil tahun 90-an udah cukup lengkap ya.
ada power windownya. Ini buat ngunci door lock. Terus ini di sini anak kuncinya kayak gini ya. Jadi modelnya ya masih mobil tua sih, khas mobil tua kayak gini. Terus di sini ada electric mirror, udah lengkap kanan kiri. Coba kita nyalain. Ini lampu maksudnya buat ngatur cahaya di speedometer. Nah, ini kan kelihatan terang, ini redup, terang. Terus ini kisi AC buat ngatur AC. Ini ada sen kanan kiri. Terus ini lampu jauh. Ini dim. Terus di sini ada buat apa namanya, ngatur wiper itu. Ada bisa diatur sih kecepatannya, mau yang cepet atau yang lambat, namanya apa ya, intermittent atau apa gitu. Terus ini kita coba buka bagian kap mesin depan, ada di sini. Lanjut. Ini buat ininya ya, apa namanya, bagian sektor mesin. Jadi untuk grid Corolla sendiri udah injeksi ya, ini ya, udah injeksi. Terus cukup ini sih, kalau kata orang-orang sih grid Corolla walaupun ibaratnya mau disiksa kayak apapun, mobil ini mesinnya termasuk mesin yang badak ya. Jadi minim banget sih selama make, jarang sih ada trouble di mesin. Kebetulan ini akinya baru. Terus untuk konsumsi BBM sendiri untuk grid Corolla, menurut saya pribadi, untuk dalam kota ya sekitar 111 110 lah. Kemudian untuk keluar kota bisa nyampe 112. Jadi ya lumayan bisa dibilang irit sih ya, walaupun nggak bisa disamain sama mobil-mobil LCGC kayak Ayla Agya gitu sih, tapi lumayan. Mungkin cukup. Knop bagasi belakang. Terus ini buat tangki BBM. Aksesnya di grid Corolla jadi bisa diatur juga nih, kursi drivernya ya, bisa naik turun sesuai keinginan kaki kita sih. Terus ini juga setirnya tilt steering, jadi bisa diatur, bisa atas bawah, nyesuaiin posisi nyamannya kita. Terus yang belakang termasuknya lumayan lega sih, legroomnya buat saya yang tingginya 170 masih cukup enak kok. Terus atasnya headroomnya juga masih tinggi ya, masih 1 jengkal. Terus di sini ada bisa di shoot, di sini ada asbaknya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian aja review dari saya untuk pemakaian pribadi saya sehari-hari. Intinya untuk grid Corolla sih mobil yang kalau buat pemula, saya termasuknya pemula, cukup enak ya, nggak nyusahin. Untuk semua bengkel sih rata-rata hampir semua bisa nanganin Corolla. Spare part juga masih banyak, termasuknya juga murah. Mobilnya juga desainnya timeless, nggak kalah sama mobil-mobil zaman sekarang. Terus nanti mungkin saya akan coba tuliskan di video saya ini apa aja sih yang udah saya ganti selama saya beli sampai sekarang saya pakai. Oke, mungkin demikian teman-teman. Ditunggu komennya, kalau ada mungkin masukan atau saran, atau mungkin ada review saya yang keliru,